Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 44114413 Bab 4411 mendapatkan darah ilahi, ini baik. Sein Changyue hanya ragu sejenak, lalu setuju dan memasuki istana Guangtian. Dia tidak ingin membuat Landen Shen malu, dan percaya bahwa kecerdikan Landen Shen tidak akan mengolok-olok hidupnya. Landen Shen tidak berlama-lama, memegang mini Guangtian Palace di tangannya, terbang menuju area di mana ledakan baru saja meledak dengan kecepatan tercepat, dan mulai mencari darah di sekitar lautan darah, dan emosinya sangat bersemangat. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Dia memiliki obsesi yang sangat kuat dengan bunga pantai seberang dan darah Tuhan, dan dia ingin memastikan bahwa darah Tuhan aman dan sehat. Area ledakan sebelumnya telah menjadi berantakan, dikelilingi oleh banyak celah ruang bahkan retakan luar angkasa. Landen Shen tidak ragu-ragu untuk mencari sekeliling dengan resiko besar, tapi tetap tidak bisa menemukan jejak darah Tuhan. Pada saat yang sama, runtuhnya pesona akan semakin meningkat. Celah di ruang di sekitar lautan darah terus membesar, runtuh dan terdistorsi, dan seluruh ruang mulai ditelan oleh kegelapan, tanpa ada jari yang terlihat. Landen Shen tampaknya tidak mau menyerah, tetapi pakaian suci platinum yang terkondensasi di permukaan tubuh telah terkoyak oleh kekuatan ruang yang dipelintir, dan sejumlah besar retakan pada permukaan pakaian suci itu, dan dia berada di ambang kehancuran. Kegelapan yang tak berujung tampaknya menelannya, dan ruang yang kacau menyebabkan otak Landen Shen tenggelam dalam pusing. Pada saat Landen Shen hendak memasuki istana Guangtian, dia melihat titik cahaya misterius mengambang di kegelapan, seperti cahaya di kegelapan. Bintik-bintik cahaya itu sangat indah, dan nafas lembut yang dikeluarkan membuat Landen Shen merasa sangat akrab, dan bahkan sentuhan kesedihan lahir di dalam hatinya. Landen Shen tanpa sadar mengulurkan tangan kanannya, dan titik cahaya misterius jatuh ke telapak tangan kanan Landen Shen seolah-olah spiritual, memancarkan cahaya hangat. Hanya saat ini, rasanya abadi. Tidak peduli bagaimana ruang di sekitarnya terdistorsi atau runtuh, titik cahaya misterius ini tampaknya melindungi dirinya sendiri, melepaskan serangkaian celah 9 warna, yang dapat melarutkan kekuatan ruang yang bekerja pada diri sendiri. Landen Shen akhirnya menyadari bahwa titik cahaya misterius untuk melindungi dirinya adalah darah di inti Shenmu. Tapi apa yang membuatnya merasa tidak bisa dipercaya adalah mengapa setetes darah dewa ini datang kepadanya atas inisiatif dan melindungi dirinya sendiri. Tidak dapat memahaminya, Landen Shen terlalu malas untuk berpikir. Dengan kekebalan yang dibawa oleh darah Tuhan, Landen Shen hampir sepenuhnya kebal terhadap kekuatan ruang angkasa. Setelah hanya 10 napas, pesona kemauan ini benar-benar runtuh. Saat penghalang kemauan runtuh, inti pohon ilahi Liu Yue juga mulai meledak. Ledakan. Bulan terang yang besar di langit berbintang langsung meledak. Suara keras mengguncang gendang telinga orang, dan cahaya 9 warna yang menyilaukan langsung menutupi segala sesuatu di langit berbintang, menyebar dan menyebar ke segala arah seperti tsunami yang dahsyat, sampai memenuhi seluruh langit berbintang. Derak keras itu mengaum tanpa henti. Langit berbintang yang awalnya suram diselimuti oleh cahaya 9 warna yang keluar setelah bulan yang cerah meledak, yang sangat terang dan menyilaukan, dan pancaran 9 warna ada di mana-mana. Landen Shen berada di tengah-tengah ledakan, dan hanya merasa bahwa tubuhnya ditelan dan tenggelam oleh cahaya terang yang tak berujung. Cahaya terang tersebut mengandung energi besar yang tak terlukiskan, yang hampir membuatnya kehilangan kelima inderanya. Dalam keadaan kesurupan, saya melihat cahaya keemasan berkedip di depan mata saya. Cahaya keemasan membawa Landen Shen keluar dari area ledakan, dan sampai ke tepi penghalang langit berbintang. Landen Shen secara bertahap memulihkan ketenangannya, dan melihat bahwa cahaya keemasan di sampingnya diubah oleh Si Feng. Si Feng memancarkan temperamen yang sama sekali berbeda, dan lapisan cahaya keemasan bertahan di sekujur tubuhnya. Di belakangnya ada bayangan seorang pemuda tampan berambut panjang. Ada pola dewa matahari yang memancarkan cahaya keemasan cerah di alis pemuda itu surga dan manusia. Pria muda di belakangnya bukanlah Hou Yi. Kekuatan kemauan Hou Yi sebelumnya telah menyatu dengan Soul Saman di tubuh Si Feng, dan wujud serta penampilan Hou Yi bisa terungkap bila diperlukan. Si Feng, di depannya untuk sementara waktu didominasi oleh Hou Yi. Saya telah melihat senior Hou Yi. Landen Shen kaget dan langsung membungkuk memberi hormat. Yang terpilih, tidak harus sopan. Hou Yi Suing di belakang Si Feng menggelengkan kepalanya sedikit, lalu bertanya, apa yang terjadi dengan kecelakaan seperti itu di tempat ini? Landen Shen menjelaskan apa yang baru saja terjadi, dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun beberapa kecelakaan terjadi di jalan, tapi untungnya, darah para dewa terselamatkan. Setelah itu, Landen Shen mengulurkan telapak tangan kanannya, dan ada manik cahaya misterius yang mengapung di telapak tangan, yaitu setetes darah di dalam inti Shenmu. Itu dia. Hou Yi Suing merasa lega, menatap dalam-dalam pada tetesan darah di telapak tangan Landen Shen, dan perlahan berkata, karena darah para dewa tidak bersalah, semuanya baik-baik saja. Yang terpilih, pertama-tama Anda harus mengumpulkan darah para dewa. Aku akan membawamu keluar dari ruang ini.
Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Senior Hou Yi, inti dari Liu Yue Senmu telah diledakkan. Kami membiarkan energi dalam inti itu keluar. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Hou Yi Suing menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Tidak banyak waktu tersisa di alam abadi sejati, dan alam bintang yang terhubung dengannya akan segera dihancurkan. Ledakan inti Senmu memungkinkan energi yang semula disimpan di dalam inti dengan cepat mengalir ke alam bintang. Mengingat akhir dunia akan datang, ini bukanlah hal yang buruk. Hou Yi menambahkan. Ini. Landen Sen tidak bisa menerima kata-kata Hou Yi. Mendengar nada bicara Hou Yi, sepertinya dunia abadi yang sebenarnya benar-benar tanpa harapan. Jika demikian, apa artinya menjadi orang yang terpilih? Yang terpilih, saya tahu Anda pasti memiliki banyak keraguan dalam pikiran Anda. Tapi pertempuran di luar belum berakhir. Setelah semua perang selesai, saya akan berbicara dengan Anda secara rinci. Hou Yi berkata dengan tidak terburu-buru. Ini baik. Landen Sen mengepalkan tinju dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa Hou Yi akan mampu menjawab keraguan di dalam hatinya. Nyatanya, Landen Sen tidak sabar untuk bertanya kepada Hou Yi tentang misteri Rose dan Bian Hua. Semuanya akan dikatakan sampai akhir perang. Setetes darah dewa di telapak tangan Landen Sen ini mengandung energi yang sangat besar, yang tidak dapat disimpan di dalam cincin penyimpanan. Harus memasukkan darah para dewa ke dalam kotak harta karun dan menaruhnya di pelukannya. Setelah melakukan semua hal ini, pola dewa di tengah bayangan imajiner Hou Yi melepaskan pancaran sinar matahari keemasan, dan sinar itu merobek saluran luar angkasa yang aneh di penghalang langit berbintang. Kemudian, Si Feng menyeret Landen Sen ke saluran ruang angkasa emas ini. Saat berikutnya, keduanya dibuang oleh ruang angkasa dan keluar dari Liu Yue Senmu. Landen Sen melayang ke tanah dan menghirup udara luar lagi, ekspresinya cukup terkejut. Bisa bolak-balik ke dan dari pohon ilahi bulan yang mengalir dengan begitu mudah, Hou Yi pasti memiliki banyak hal yang harus dilakukan dengan klan bulan yang mengalir ini. Si Feng juga melayang ke tanah, hantu Hou Yi di belakangnya telah menghilang dan kembali ke keadaan normalnya. Kakak Sen, kamu bisa dianggap keluar. Kalau begitu Raja Iblis Naga Jahat tidak membuat ngengat, kan? Melihat Landen Sen tampak tidak terluka di depannya, Si Feng menarik napas lega, mengetahui bahwa senior Hou Yi telah berhasil membawa Landen Sen kembali. Raja Iblis Naga Jahat sudah mati, tidak ada ancaman di kota Liu Yue. Kakak Si Feng, aku tidak tahu bagaimana keadaan medan perang. Landen Sen bertanya balik pada Si Feng. Si Feng berkata dengan suara yang dalam, semua iblis surgawi yang hebat telah saya bunuh, dan sekarang pasukan suku Liu Yue pada dasarnya adalah kemenangan yang pasti. Landen Sen menggenggam tinjunya dengan ekspresi bersyukur, klan Liu Yue Sen, terima kasih saudara Si Feng atas bantuannya. Kakak Sen tidak ingin menghancurkan Siu. Si telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, dan dia tidak tahu bagaimana menebusnya. Ini tidak layak untuk menerima ucapan terima kasih dari saudara Sen. Si Feng berkata dengan malu. Landen Sen melambaikan tangannya, kamu tidak perlu menyebutkan hal-hal lama lagi, kamu dan saudara-saudaraku bisa berjalan beriringan di masa depan. Tanpa basa-basi lagi, aku akan segera ke medan perang untuk membantu klan bulan menyelesaikan dan memusnahkan iblis. Bab 4412 Abi Queen 4412 pedang, ini baik. Si Feng mengangguk sebagai jawaban. Sebelum pergi ke medan perang, Landen Sen tidak lupa melepaskan Saint Chang Yue di istana Guangtian. Sebelumnya, Saintess of Chang Yue mengatakan bahwa rohnya telah bergabung dengan pohon suci Liu Yue, dan tidak bisa terlalu jauh dari pohon suci Liu Yue, jika tidak, dia akan mengalami serangan balik yang serius. Saya melihat Saintess of Chang Yue yang keluar dari istana Guangtian seperti biasa, seolah-olah dia tidak mengalami serangan balik. Nona Chang Yue, kami sudah kabur dari Liu Yue Senmu. Bagaimana perasaanmu? Tanya Landen Sen cemas. Saintess of Chang Yue mencoba untuk merasakan satu atau dua, dan menemukan bahwa tubuh jiwanya telah dapat melarikan diri dari pohon suci bulan yang mengalir, dia dapat bergerak dengan bebas, dan dia tidak dapat menahan keterkejutan, dan segera menanggapi Landen Sen, utusan saya lega, itu adalah inti dari pohon suci. Karena kehancuran, tubuh jiwa Chang Yue tampaknya tidak lagi terikat oleh pohon suci. Tidak apa-apa. Mendengar apa yang dikatakan Santo Chang Yue, Landen Sen juga merasa lega, dan berkata, masalah pohon suci, kita harus menunggu dan mendiskusikan bagaimana menghadapinya. Nona Chang Yue sebaiknya mengikuti kita ke medan perang. Aku pikir juga begitu. Saint Chang Yue mengangguk sedikit sebagai patriark dari klan Liu Yue, dia secara alami ingin melindungi orang-orang dan menghancurkan musuh. Mereka bertiga tidak tinggal dan segera bergegas ke medan perang. Pertempuran di luar kota Liu Yue akan segera berakhir. Sejak Si Feng membunuh semua iblis langit besar dari klan setan darah dalam satu tarikan napas, tetua klan Liu Yue mulai membantai tingkat atas klan iblis darah dengan panik, dan pertempuran menjadi satu sisi. Pertempuran sengit berlangsung selama setengah waktu, dan pasukan iblis darah dikalahkan. Korban dengan cepat melebihi setengah, dan korban meningkat.
Landen Sen yang bergegas berubah menjadi Dewa Shuro dan bergabung di medan perang. Tiga tembaga Dewa Iblis Shuro memuntahkan seberkas cahaya sihir, dan meledakkan secara liar ke arah pasukan Iblis Darah, membantai pasukan Iblis Darah seperti pembantaian babi dan anjing. Tidak mau kesepian, Si Feng mengambil kapak raksasa dan menyalakan pedang berwarna darah yang sangat besar, dengan kasar membunuh biksu darah iblis. Sein Changyue bahkan lebih cantik, dia melihat tangannya disegel, seluruh tubuhnya dipadatkan dengan kecemerlangan bintang dan bulan, energi cahaya bintang dari sungai dan laut mengalir keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bintik-bintik debu yang tak terhitung jumlahnya, menyerang darah iblis di medan perang biksu keluarga. Ini Sein Changyue. Orang suci muncul, klan Liu Yueku akan menang. Beberapa tetua dari klan Liu Yue di medan perang memimpin untuk melihat Sein Changyue yang telah mendobrak keluar dari kota Liu Yue. Mereka sangat bersemangat dan berteriak dengan keras. Semua anggota suku Liu Yue, ikuti santai ini untuk memusnahkan musuh. Sein Changyue berteriak, dan terus menunjukkan kepunahan cahaya bintang. Energi cahaya bintang tak berujung mengalir keluar dari tubuh mungilnya, suci dan mempesona seperti kediaman dewa. Hancurkan musuh. Tentara suku Liu Yue memperhatikan orang bijak Changyue yang memancarkan kecemerlangan bintang dan bulan di medan perang, dan semangat mereka meningkat pesat, dan mereka berteriak kegirangan. Sein Changyue tidak hadir selama ratusan juta tahun. Sekarang dia tiba-tiba muncul di medan perang. Bisa dibayangkan kegembiraan suku Liu Yue. Pembudidaya iblis darah melihat bahwa Patriark Liu Yue, yang telah terdiam untuk waktu yang lama, tiba-tiba muncul, dan Patriarknya, Raja Iblis Naga Jahat, menghilang, dan semangatnya langsung turun ke titik beku. Landen Sen, Si Feng, dan Saintes Changyue menyapu sepanjang jalan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jumlah pembudidaya iblis darah menurun hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa menit, ras iblis darah dihancurkan, semangat juang mereka hilang, dan mereka melarikan diri ke barat. Para tetua mendengarkan perintah, jangan melepaskan hidup. Sein Changyue secara pribadi mengeluarkan perintah kepada sesepuh klan Liu Yue. Iya. Para tetua klan Liu Yue menerima perintah mereka satu demi satu, masing-masing memimpin tim untuk memblokir bagian belakang medan perang untuk mencegah darah iblis melarikan diri. Pada akhirnya, pasukan suku Liu Yue menang dengan keuntungan luar biasa, hampir memusnahkan seluruh suku iblis darah, dan menangkap 100 suku iblis darah senior. Dengan cara ini, pertempuran antara ras Liu Yue dan ras darah iblis yang berlangsung selama lebih dari 1 miliar tahun akhirnya berakhir. Tentara suku iblis darah hampir sepenuhnya dimusnahkan, dan sisa-sisa yang tertinggal di kota iblis darah tidak layak disebutkan, hanya masalah waktu sebelum kota iblis darah dikendalikan. Pasukan dari 2 miliar suku Liu Yue hanya kehilangan kurang dari 200 juta orang, dan angka kematian kurang dari 1/10, yang merupakan data yang cukup indah. Sangat disayangkan bahwa Great Elder Starken dan Li Feng Protector meninggal dalam pertempuran. Ini tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar bagi klan Liu Yue. Menurut adat suku Liu Yue, hal pertama setelah pertempuran bukanlah merayakan kemenangan, melainkan menguburkan biksu dari suku Liu Yue yang tewas dalam pertempuran dan berdoa. Orang suci Changyue secara pribadi mengadakan upacara peringatan, membangun batu nisan untuk Xing Ken dan Li Feng, dan mengubur tulang Li Feng dan pecahan tongkat Qingping di bawah pohon suci Liu Yue untuk pemujaan suku. Di antara suku Liu Yue, hanya anggota suku yang telah memberikan kontribusi paling luar biasa kepada suku Liu Yue dalam hidup mereka yang memenuhi syarat untuk dimakamkan di bawah pohon ilahi Liu Yue. Semua anggota suku Liu Yue sujud di depan nisan Xing Ken dan Li Feng, dan menyembah dengan taat. Meskipun Landen Sen bukan dari suku Liu Yue, dia berlutut di depan batu nisan, mengagumi semangat dan karakter keduanya yang rela mengorbankan diri untuk suku Liu Yue. Suasana di tempat kejadian tampak agak serius dan serius. Setelah upacara peringatan, Sein Changyue dengan hormat membungkuk kepada Landen Sen, dan dengan sungguh-sungguh berkata, terima kasih lagi, Tuan Utusan, jika bukan karena tenaga besar utusan untuk membalikkan keadaan, tidak mungkin klan bulan saya mengalahkan Gorevien dengan mudah. Klan Liu Yue dapat memiliki hari kemenangan, itu semua adalah penghargaan dari utusan. Ya, terima kasih kepada utusan Tuan yang mengubah gelombang pertempuran sendiri, jika tidak, tidak akan mudah bagi klan Liu Yueku untuk mengalahkan klan darah iblis. Klan Liu Yue tidak akan pernah melupakan kebaikan utusan itu. Beberapa tetua dari klan Liu Yue juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka terhadap Landen Sen. Terima kasih, utusan. Tidak hanya orang suci Changyue dan para tetua dari suku Liu Yue, anggota suku Liu Yue yang tak terhitung banyaknya juga mengakui jasa Landen Sen, dan anggota suku itu membungkuk dan menunjukkan rasa hormat. Dari awal pembentukan pasukan hingga serangan balik berikutnya, semuanya ada dalam tata letak Landen Sen. Partisipasi Landen Sen yang memungkinkan klan Liu Yue untuk mencapai kemenangan total jika Landen Sen bukan pelatih kepala perang ini, korban dan kerugian klan Liu Yue pasti tidak akan begitu kecil. Melihat apa yang dikatakan semua orang, Landen Sen merasa sangat malu, dan berkata, kamu tidak harus bersikap sopan. Awalnya, itu juga berkat orang suci yang menghormati saya. Selain itu,
Sen sendiri memiliki kebencian yang dalam dengan iblis, jadi dia memilih untuk membantu klan bulan. Anda tidak harus membesarkan Sen. Sebenarnya, Sen lebih ingin berteman dengan klan Liu Yue daripada utusan astral, jadi kamu tidak perlu memanggilku sebagai utusan mulai sekarang. Setiap orang harus memperlakukan mereka sebagai milikmu sendiri. Jika klan Liu Yue memiliki kesulitan di masa depan, definisi Sen sangat diperlukan. Kata-kata tulus Landon Sen menghilangkan suasana serius dari adegan itu. Pernyataan ini tidak terlalu penting, tetapi membuat suku Liu Yue di tempat kejadian lebih menyukai Landon Sen. Saya hanya merasa bahwa utusan itu benar-benar dapat didekati. Sen Chang Yue menyembunyikan wajahnya dan terkekeh. Dia menyukai temperamen unik Landon Sen yang tidak terkendali dan berkata sambil tersenyum, klan Liu Yue generasi Chang Yue berterima kasih kepada saudara Sen, tetapi saudara Sen, utusan astral, masih harus, jika tidak, Chang Yue tidak akan bisa berurusan dengan leluhur. Bab 4413 Liu Yue Patriark. Bab 4413 Patriark dari klan Liu Yue. Mendengar apa yang dikatakan Santo Chang Yue, Landon Sen agak tidak berdaya, sepertinya gelar utusan bintang realem tidak bisa dilepaskan. Setelah perang besar ini, nama Landon Sen menyebar ke seluruh klan Liu Yue dan sangat dihormati serta dihormati oleh klan tersebut. Setelah Saintes Chang Yue menjelaskan beberapa masalah pasca perang, dia berinisiatif mengundang Landon Sen dan Si Feng untuk membahas masalah tersebut di Wang Yuetai. Saat ini inti dari Senmu dihancurkan, yang memiliki dampak signifikan pada alam bintang, dan memang perlu untuk membahas tindakan balasan. Datang ke Wang Yuetai. Sen Chang Yue meletakkan lapisan penghalang yang kedap suara dan terisolasi dari eksplorasi indera ilahi. Landon Sen segera mengeluarkan kotak harta karun dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Nyonya Suci Chang Yue, dan berkata dengan sungguh-sungguh, gadis Chang Yue, darah para dewa yang sebelumnya diperoleh di inti Senmu ada di kotak harta karun ini. Baru saja. Ada banyak orang dengan mata rumit, dan tidak mudah untuk menunjukkan kepada orang lain. Sekarang dapat dianggap sebagai pemilik aslinya, Nona Chang Yue harus menyimpannya. Melihat kotak giok yang diserahkan Landon Sen, Saintes Chang Yue menarik napas dalam-dalam. Dia tahu betapa pentingnya darah Tuhan bagi klan Liu Yue, tetapi dia masih tidak menerimanya untuk pertama kalinya, tetapi berkata dengan wajah serius, Saudara Sen, bahkan jika kamu mengembalikan darah para dewa sekarang, klan Liu Yue kita tidak akan bisa menggunakan kekuatan darah para dewa. Lebih baik, kamu menjaga darah ini. Landon Sen melihat warna berjuang di mata Sen Chang Yue, dan berkata dengan nada tegas, gadis Chang Yue tidak harus menguji Sen. Sen jelas bukan orang yang melihat keuntungan dan melupakan kebenaran. Darah Tuhan adalah hal yang suci dari klan Anda. Jika Sen begitu jika Anda merebut darahnya, bukankah Anda menjadi serigala bermata putih? Nona Chang Yue, bagaimanapun, Anda harus mengambil kembali darah ini. Bagaimanapun, Landon Sen memaksa kotak harta itu ke tangan Sen Chang Yue. Semua orang tahu apa arti darah Tuhan. Mendapatkan darah Tuhan berarti memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Belum lagi Landon Sen, generasi yang sangat berbakat. Melihat bahwa Landon Sen tidak dapat tergoda oleh darah Tuhan dan dengan sukarela menyerahkannya kembali, Saintes Chang Yue sangat menghargai karakter dan karakternya, dan bahkan lebih mempercayai Landon Sen tanpa terlihat, dan berkata dengan wajah serius, Brother Sen, Anda adalah seorang utusan astral, tentang terserah senior Hou Yi untuk menentukan kepemilikan darah para dewa. Setelah itu, Sen Chang Yue mengalihkan pandangannya ke Si Feng. Si Feng memeluk tinjunya, dan kemudian cahaya keemasan tiba-tiba muncul di matanya, dan hantu Hou Yi muncul lagi di belakangnya, ada pola dewa matahari di tengah alisnya, melepaskan cahaya keemasan kuno dan mendalam, menyilaukan. Keinginan spiritual Hou Yi sekali lagi memenuhi kesadaran Si Feng. Santo Chang Yue dengan hormat menghormati bayangan Hou Yi di belakang Si Feng dan memberikan penghormatan yang dalam, Junior Chang Yue, saya telah melihat senior Hou Yi. Landon Sen sudah menceritakan semua jenis berita tentang Si Feng dan Hou Yi ke Sen Chang Yue. Patriark Liu Yue, apa yang Anda lihat hanyalah secercah keinginan spiritual, Anda tidak perlu bersikap sopan. Hou Yi Suing menggelengkan kepalanya dengan tenang. Bintang dari aktris Chang Yue Sein bersinar, menggenggam tinjunya dan berkata, Senior Hou Yi, Anda adalah tuan dari nenek moyang suci dan nenek moyang Chang Yue. Tidak peduli apa bentuk Anda ada di dunia, Anda harus dihormati oleh semua makhluk di alam bintang. Chang Yue benar-benar beruntung bisa melihat Patriark. Hou Yi Suing berkata dengan emosi, tidak heran jika Anda memiliki garis keturunan khusus. Anda ternyata adalah keturunan dari sesama Taois Xing He. Landon Sen terkejut sejenak, dan kemudian bertanya dengan heran, Nona Chang Yue, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa senior Hou Yi adalah penguasa nenek moyang galaksi? Saintes Chang Yue mengangguk sedikit, dan menjelaskan dengan permintaan maaf, Saudara Sen. Sebelumnya, Chang Yue tidak percaya bahwa senior Hou Yi dapat muncul kembali di dunia, jadi dia tidak menceritakan hubungan antara leluhur suci dan senior Hou Yi secara langsung. Sekarang, fakta telah membuktikan bahwa Saudara Sen benar.
Setelah senior Yi muncul, Chang Yue tidak memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Leluhur Master Seng pernah magang kepada senior Hou Yi di masa lalu, dan dia dapat dianggap sebagai leluhur klan Liu Yue saya. Naik. Hati Landen Sen pun terguncang, tak heran jika nenek moyang Xing He bisa mendapatkan darah Hou Yi, dan darah itu kemudian mengairi bintang-bintang Sagittarius. Ternyata Hou Yi adalah tuan dari nenek moyang Xing He. Hou Yi Suing berkata terus terang, bukan karena saya adalah hubungan guru-murid dengan sesama penganut Tao Xing He, karena saya juga seorang guru dan seorang teman. Saat itu, saya mengunjungi alam bintang dan bertemu dengan sesama Daois galaksi, dan kami memiliki percakapan yang sangat bahagia. Ketika kami berdua minum dan berbicara, kami bertukar beberapa kekuatan magis satu sama lain. Mungkin sesama Taois Xing He telah mempelajari beberapa kekuatan supernatural mentah dari saya. Dia ingin memuja saya sebagai guru, tapi itu tidak layak disebut. Setelah itu, saya berdua akan bertemu sebagai teman. Hou Yi Suing menggelengkan kepalanya dan berkata. Semakin Hou Yi mengatakan ini, semakin saintes Chang Yue merasa bahwa patriark ini tidak terduga dan bahwa dia bisa membiarkan Holy Patriarch mengambil inisiatif untuk magang, hanya dapat menunjukkan bahwa basis kultivasi Hou Yi telah mencapai titik di mana bahkan Holy Patriarch pun terkesan olehnya. Dunia. Landen Sen juga bisa merasakan kekuatan Hou Yi dalam pernyataan Hou Yi. Sein Chang Yue terpesona sekaligus disembah, dan bertanya dengan hati-hati, saya tidak tahu bagaimana senior Hou Yi memasuki alam bintang saat itu. Sejauh yang diketahui junior, jika tidak ada kunci gerbang alam bintang, biksu luar tidak dapat memasuki alam bintang. Gerbang dunia. Hou Yi berkata dengan tidak tergesa-gesa, ingatan akan kekuatan kemauanku belum lengkap. Aku hanya ingat samar-samar bahwa aku mengunjungi kubah tempat suci untuk menemukan surga yang jauh dari konflik. Eksistensi dunia lain. Pada saat itu, saya tidak tahu bahwa dunia lain adalah alam bintang di 4 alam kecil. Saya mencoba untuk membuka alam bintang dengan kekuatan luar, tetapi gagal berkali-kali. Segel di pintu masuk alam bintang sangat tidak jelas dan kuat, bahkan Kaisar Timur Jun saat itu. Bahkan 12 penyihir leluhur mungkin tidak dapat membuka segel ini dengan kekuatan luar. Untuk menemukan cara untuk membuka segel, saya mundur di kubah tempat suci selama 100 tahun, akhirnya memahami hukum astrologi, dan menggunakan kekuatan astrologi untuk menggeser bentuk dan posisinya, kebetulan membuka pintu dunia astral. Mendengarkan kata-kata Hou Yi, Landen Sen dan Sein Chang Yue terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Hanya mengandalkan kekuatan pemahaman hukum yang dapat secara paksa membuka pintu alam bintang. Apakah bakat semacam ini pada tingkat yang menantang langit, benar-benar dapat dimiliki oleh seorang beku? Landen Sen menelan ludah, dan akhirnya dia bisa merasakan perasaan Xing Tian sebelumnya, Hou Yi benar-benar anak tunggal surga di dunia peri. Hou Yi melanjutkan, setelah memasuki dunia bintang, awalnya saya memiliki beberapa konflik dengan sesama Taois Xing He, tetapi untungnya, mereka menyelesaikan kesalahpahaman. Saya juga menjadi teman dekat dengan Daoyou Xing He dan setuju untuk tinggal di Xing He di masa depan. Alasan mengapa saya menemukan alam bintang saat itu terutama karena saya ingin menemukan tempat di mana saya bisa melarikan diri dari dunia dengan Siwei. Alam bintang sangat bagus. Sayangnya, setelah saya meninggalkan alam bintang, saya menyadari bahwa Siwei telah dieksekusi oleh Kaisar Jun. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan untuk membodohi orang. Hou Yi menghela napas. Merasakan kesepian dalam kata-kata Hou Yi, saintes Chang Yue dan Landen Sen terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, Hou Yi berkata dengan tegas, kehendak spiritual saya tidak sering muncul. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Sein Chang Yue mengangguk sedikit, dan menanyakan poin kuncinya secara langsung, Senior Hou Yi, sekarang inti dari Liu Yue Senmu telah runtuh, apakah ada obatnya?